kita melihat ini akan lebih detail pada tiap-tiap bidang daerah nantinya ya. Ini jadi bahan banyak. Pak Yanisa, silakan Pak Yanisa. Terima kasih Pak. Ya. Untuk tarif klaim yang di rumah sakit, ini kan kalau kita di Bengkulu kan rumah sakitnya tipe B, ada di polisi. Sementara kota sendiri tidak ada rumah sakit. Nah, sehingga dia klaim yang di rumah sakit tipe B yang di polisi seakan-akan semua kota di banyak kota, karena dia langsung. Nah, sementara yang kabupaten mungkin dia tidak harus ke situ yang ada di rumah sakit ya, sehingga kesannya kan klaim yang ada di rumah sakit yang polisi itu adalah orang kota semua. Ini kan bisa cara kita menganalisa yang pemilihannya. Maksudnya jadi yang di luar kota Bengkulu itu akan dianggap orang kota. Kira-kira yang di luar kota Bengkulu kan harus yang di luar kota Bengkulu kan harus ke rumah sakit kabupaten dulu. Sementara orang yang di kota kan kalau tidak ada rumah sakitnya dia langsung ke tipe B. Jadi kalau kita itu proporsi pemanfaatan pelayanan kan justru tidak adil. Itu bagaimana kalau kita menganalisanya Pak? Nah ini yang nanti akan ditangkap fenomena ini di tiap-tiap itu Pak. Di tiap-tiap provinsi. Nanti ini justru ini Pak, ini ya nanti akan di yang bisa akan menelitinya Pak. Nah, tapi nggak begitu paham nanti ya dari sini Pak. Justru hal-hal seperti ini yang khas di Bengkulu ya. Mekanismenya, paham ya? Kalau datanya kan nanti cuma jumlah misalnya seperti itu, jumlah rujukan. Tetapi mungkin mekanismenya ya Pak, yang bisa maksudkan gitu ya. Mungkin nanti penjelasan dari angka itu gitu ya. Penjelasan dari angka, kalau kita kuantitatifnya cuma berapa jumlah seperti itu. Ya, justru Pak, nanti ini di teman-teman di tiap-tiap provinsi itu akan membuat cerita atau menulis cerita dari fakta-fakta yang ada, mungkin berbeda-beda Pak, antara Bengkulu dengan Kalimantan Timur, dengan Jogja, dengan Jakarta itu masing-masing beda-beda Pak. Nah ini yang menarik, tapi ini sekali lagi ini akan menjadi tanggung jawabnya tiap-tiap provinsi, atau di provinsi masing-masing Pak. Ini nggak perlu dikirim ke pusat seperti ini. Nah, bisa paham ya? Ya, tapi nanti ini bisa ditulis juga di Bengkulu. Nah, nanti bisa di tahun depan dilihat lagi bagaimana perubahannya. Nah, ini yang bisa jadi diculkan sendiri juga, upload diculkan sendiri. Nah, paham ya? Ya. Nanti kita akan lihat setelah nanti kita operasional di lapangan ya, data mana yang dikirim ke pusat, dan nanti kita akan juga di ke Jogja nih, UGM ya. Nanti kita akan bikin analisisnya, nanti kita kembali lagi ya. Nanti di tiap daerah juga bisa kembangkan lebih detail lagi Pak. Kalau dari kami, dari pusat nggak akan sedetail itu lagi Pak. Ya kan? Ya. Oke. Dan terus terakhir 1D ya, Bu Susi, dan 1D ini menjadi khusus ya, nanti minggu depan lagi itu ada khusus metode penelitian mengenai fraud ya, yang sudah dimulai. Itu ada Pak Abu, kan Pak Abu. Pak Abu silakan Pak Abu. Ya. Baik, terima kasih Pak Dito. Ini sekali lagi masuk penelitian 1A, 1B, 1C. Ini bukan menunjukkan tahapan kan kok? Bukan. Maksudnya sekali itu dengan subtopik masing-masing. Ya, subtopik. Jadi itu bahkan nanti bisa ditulis. Bukan, jadi ini bisa ditulis sebagai jurnal sendiri Pak. Artikel sendiri bisa. Paham ya? Ini bukan tahapan Pak. Terpisah-pisah. Oke. Berarti collecting datanya ini berarti bersama. Jadi untuk penelitian 1A, 1B, 1C collecting datanya sama, cuma untuk 1B dan 1C itu kan melihat juga sebelum dan setelah. Nah berarti kita hanya mengumpulkan data sekarang yang ada yang kita punya sebagai data sebelum. Ini saya kemarin ditegaskan itu dulu. Dan untuk setelahnya itu kita
akan serial mengikuti dari 2014 tahun depan sampai 2019 seperti itu. Iya, iya, betul, betul. Ya, jadi ini kita mengambil baseline dulu ya. Nah, yang nanti di pusat di Jogja ini akan dianalisis bulan April nanti ya. Jadi semacam skenario-skenario, Pak. Ya, skenario yang menarik ya nanti ya. Yang jadi tahun ini baru skenario-skenarionya April. Tapi mungkin nanti tahun depan awal atau mungkin akhir tahun ini sudah kita bisa perkirakan pertambahannya. Bisa pahami Pak ya? Karena di UGM kita akan membandingkan antar provinsi. Kalau di provinsi akan membandingkan antar kabupaten juga bisa. Ya. Oh, informasi sementara Provinsi Jatim belum semua kabupaten dan kota melakukan DKI 2019. Nah, terus posisi tim kita dari Wijaya apa cakupan tingkat provinsi atau khusus satu kota? Ya, kalau saya satu provinsi Bu, ya, Jawa Timur ya, Bu, ya. Bu, Anda bisa bicara nggak? Atau kami telepon? Ya, halo, ya. Iya, Assalamualaikum. Gimana pertanyaannya? Iya, maaf Prof, ini hujan. Ya, pertanyaannya. Iya. Ini maksud saya Prof, kan posisi Brawijaya itu posisinya kita level provinsi atau kota, kabupaten gitu Prof. Itu yang saya tanyakan. Halo. Ya, itu bisa Karena kita gini, kalau memang levelnya provinsi. ya, volume. Halo? Iya, Pak. Jadi kurang dikit supaya nggak gitu. Eh, Ya, volume. Kalau memang levelnya provinsi, dari data awal itu kan tidak semua kota dan kabupaten. Jadi pemilihannya kota dan kabupaten itu seperti apa? Apa kita pilih ibu kota provinsi satu sama wilayah yang paling jauh dari ibu kota provinsi? Apakah itu yang mau kita pilih? Dan menurut saya itu kan pasti butuh biaya yang besar gitu kan, Prof. Jadi sejak awal setting tim kami itu adalah yang dekat dengan Universitas Brawijaya, yaitu Kota Malang, begitu Prof. Apa kita salah pengertian dari tim Brawijaya, Prof? Terima kasih, itu aja. Iya, betul. Jadi gini, untuk yang datanya itu level provinsi Bu ya. Ya, level provinsi ya. Ya, jadi yang Jawa Timur itu bisa saja Malang dengan Surabaya atau dari mana ya, itu monggo ya. Tapi kita berharap yang data yang dikumpulkan awal ke Jogja itu level provinsi dulu. Oke, jadi pahami? Iya, Prof. Ya, jadi data Ya, halo. awal yang ini, Assalamualaikum. ya, Iya, halo. Assalamualaikum. data. Oke, berarti, iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya silakan. Iya, iya Prof, berarti kita posisinya di level provinsi. Terus kemudian kita tentukan ya yang dekat dengan universitas kita, yaitu Kota Malang. Untuk pemilihan kota atau kabupaten selanjutnya itu gimana Prof? Kita pilih secara acak atau ibu kota provinsi Jawa Timur? Gimana Prof? Ya, yang Atau dengan nanti data. menyusul aja untuk penentuan kota atau kabupaten selanjutnya. Tadi kan disampaikan kalau level provinsi kita minimal memakai 2 sampel kota atau kabupaten. Itu. Ya, ya. Jadi gini, kalau intinya kita akan mencoba untuk pertama kali itu provinsi dulu ya Bu Nani ya. Iya. Kemudian kalau bisa dengan data yang ada itu ambil 1 atau 2 nggak masalah apa kabupaten setempat ya. Itu monggo ya. Tapi yang penting itu nanti Brawijaya kalau bisa mencari dana sendiri untuk penelitian yang monggo lah dari LPPM masing-masing. Oh gitu. Iya, untuk mengembangkan. Karena ini saya yakin di semua perguruan tinggi itu ini dianggap kalau isu prioritas. Oh gitu ya. Iya. Tapi nanti pihak UGM tetap memberikan petunjuk kepada kita kan kalau kita mau mengembangkan penelitian atau bagaimana caranya menggali dana-dana dari universitas gitu Prof. Karena biasanya kan untuk level peneliti awal seperti halnya saya
yang dosen yang baru seperti ini itu kan harus kita meminta satu profesor atau dosen yang sudah penelitinya sudah lama seperti itu, Prof. Iya betul. Karena nanti justru itu nanti dari proposal ini kan bisa dikembangkan di Jawa Timur juga Bu, untuk masuk gitu. ke LPPM nanti bersama dosen senior mana itu kerjasama. Tapi yang data yang dikirim ke Jogja itu nggak banyak amat, lebih banyak data sekunder ya. Kalau yang kualitatif yang detail itu mungkin lebih dipakai untuk analisis daerah masing-masing. Ya. Nah, dan itu kan ini kriteria nggak cuma setahun ini loh, sampai 5 tahun ke depan barangkali ya. Terus kita monitor, jadi kita punya semacam dalam tanda kutip ya, berapa ya? Kita sebagai dosen kan perlu menulis artikel penelitian toh, jurnal penelitian. Nah ini akan jadi bahan kita untuk 5 tahun ke depan, dan tidak hanya satu isu ya Bu ya. Kan minimal ada 4 tadi, 4 ABCD penelitian itu ya. Ya, dan akan banyak sekali yang jadi kembangkan. Jadi saya yakin para profesor, para dosen yang senior pun juga profesor barangkali ya di Brawijaya, kalau mereka bisa diajak bagus sekali. Iya. Oke, Prof. Kalau dari multi level disiplin ilmu kan tidak masalah kan, sejak awal yang saya tangkap kan tidak harus dari peneliti yang di bidang kesehatan kan seperti itu, Prof. Iya, Ibu Nani dari mana Ibu Nani? Iya. Ibu Nani dari mana? Bu Nani dari apa? Saya S1-nya Kesmas, Prof. Kemudian S2-nya kan sosiologi gitu, Prof. Jadi saya itu payung institusi saya adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik gitu, Prof. Bagus sekali. Bagus sekali Bu. Nanti ajak dari teman-teman. Ya makanya itu, ini saya juga harus meyakinkan gitu loh. Karena pasti itu akan tabrakannya dengan kebijakan fakultas gitu, Prof. Iya, ada LPPM yang lintas fakultas loh, yang interdisiplin. Iya. Justru penelitian interdisiplin sekarang digalakkan betul. Oh iya. Ya, jadi mungkin dari LPPM-nya Brawijaya saya yakin itu bisa dicarikan dana untuk penelitian seperti ini. Oh iya. Ya. Ya, Prof. Terima kasih. Ya, sama-sama. Halo. Halo, Bu Ade ya? Iya, Prof. Ya, silakan. Ini mau konfirmasi saja maksudnya penegasan apa yang mau dilakukan besok. Jadi yang kami ambil adalah data di tingkat provinsi itu yang akan dilaporkan ke UGM. Nah, respondennya adalah Dinas Kesehatan Provinsi, BPJS, INSI, organisasi provinsi. Nah, untuk PPK-nya itu apakah rumah sakit yang merupakan rumah sakit tingkat rujukan tertinggi yang dipilih sebagai PPK? Ya, inklusif dan Jadi untuk PPK adalah rumah sakit yang tertinggi di provinsi itu, ya. Ya, dan nanti setelahnya ada penyebaran panduannya ya. Nanti minggu depan kita bahas lagi ya. Jadi hari ini kita baru sub dengan satu D harus dipahami. Kemudian minggu depan kita akan masuk ke instrumennya ya, instrumen untuk mendatanginya.